Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahmi Reza Saputra dari kelas 11 MIPA 2. Pada kesempatan di video kali ini saya akan mempresentasikan bab 7 tentang pelaksanaan penyelenggaraan jenazah. Jenazah berasal dari bahasa Arab, yaitu janazah, yang berarti sebutan untuk seorang mayat atau mayit yang sudah meninggal. Pengurusan jenazah merupakan bentuk memuliakan manusia sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Isra ayat 70 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walaqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahri wa razaqnahum minat thayyibati wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Yang artinya, dan sungguh kami telah memuliakan anak cucu Adam, dan kami angkut mereka di darat dan di laut, dan kami beri mereka rezeki yang baik-baik, dan kami lebihkan mereka di atas banyak makhluk yang kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna. Quran Surah Al-Isra ayat 70. Lalu sebab-sebab penyelenggaraan jenazah. Yang pertama, ajaran Islam sangat menjunjung tinggi martabat manusia. Yang kedua, manusia merupakan makhluk mulia sebagaimana firman Allah dalam Quran surah At-Tin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Yang artinya, sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Quran surah At-Tin ayat 4. Yang ketiga, kehidupan manusia telah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat, untuk menjauhkan fitnah. Lalu, hukum pengurusan jenazah. Hukum pengurusan jenazah adalah fardu kifayah. Untuk mengurus jenazah baik dari kalangan Islam maupun non-muslim. Yang artinya, jika seseorang Islam telah melaksanakannya, maka muslim yang lain pun tidak wajib untuk ikut melaksanakannya. Kemudian ada kriteria jenazah yang wajib diurusi oleh umat muslim. Yang pertama, jenazah orang Islam yang mati syahid pada saat peperangan. Yang kedua, jenazah bayi yang keguguran dan belum sempurna bentuknya. Yang ketiga, jenazah umat Islam yang tidak ditemukan, seperti halnya tenggelam ataupun sebagainya. Dan yang keempat, jenazah umat Islam yang rusak berat karena mungkin kecelakaan ataupun terbakar api. Dalil tentang pelaksanaan pengurusan jenazah. An Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala kasru azmil mayyiti kakasrihi hayya. Hadis riwayat Abu Daud. Yang artinya, dari Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dosa merusak tulang belulang mayit sama halnya dosa merusak ketika seseorang itu masih hidup. Kemudian hikmah tentang pelaksanaan pengurusan jenazah. Yang pertama, mendorong manusia untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu mengingatkan manusia akan datangnya kematian. Sebagaimana dalam firman Allah
dalam Quran surah Al-A'raf ayat 34. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walikulli ummatin ajal fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Quran surah Al-A'raf ayat 34. Yang artinya, dan setiap umat mempunyai ajalnya masing-masing. Apabila ajalnya tiba, mereka tidak dapat menunda ataupun mempercepat sesaat pun. Yang ketiga, mendorong manusia untuk memperbanyak amal saleh. Yang keempat, mendorong manusia untuk meningkatkan hidup sebagai makhluk sosial. Yang kelima, mendorong manusia untuk senantiasa menutup aib sesama hamba Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam, menunjukkan sikap menghargai dan menghormati pengurusan jenazah. Lalu perilaku sosial sebelum pengurusan jenazah. Yang pertama, ketika sedang sakit, yang harus kita lakukan adalah membesuknya dan menghiburnya. Yang kedua, mendoakan agar segera lekas sembuh. Lalu ketika seseorang sakaratul maut, yang pertama, menghadapkan dirinya ke arah kiblat. Yang kedua, menganjurkannya untuk berdoa. Yang ketiga, membaca surah Yasin dengan suara yang agak keras dan membaca surah Al-Ra'd dengan bacaan yang pelan. Dan yang terakhir, mentalkin dengan kalimat tahlil ataupun lafaz la ilaha illallah dan syahadat dengan santun tanpa ada unsur memaksa. Serta yang menunggui tidak boleh berkata yang tidak baik. Lalu apabila seseorang yang sakaratul maut telah meninggal dunia, yang pertama, meninggikan tempat jenazah dan menghadapkannya ke arah kiblat. Membaca doa musibah ataupun kalimat istirja. Lalu memejamkan mata jenazah, lalu mengikat dagunya dengan kain jika mulutnya terbuka. Lalu meletakkan sesuatu di atas perut seperti menindih agar tidak menggembung. Kemudian meletakkan tangan di dekat tali pusar dan dada. Kemudian menutupi tubuh jenazah dengan kain. Dan terakhir, segera membayar hutang-hutangnya jika memiliki hutang. Lalu tata cara memandikan jenazah. Yang pertama, balik dan berakal. Yang kedua, niat untuk memandikan jenazah. Yang ketiga, terpercaya. Jika jenazahnya laki-laki, maka yang memandikannya pun laki-laki. Dan jika jenazahnya perempuan, maka yang memandikannya pun perempuan. Jika jenazahnya seorang anak, maka laki-laki ataupun perempuan boleh memandikannya. Akan tetapi diutamakan dari kalangan keluarganya. Jika jenazahnya perempuan dan tidak ditemukan perempuan selain jenazah tersebut untuk memandikan jenazah tersebut, maka jenazah tersebut tidak perlu dimandikan. Kemudian ada tata cara untuk mengkafani jenazah. Yang pertama, membentangkan kain kafan sehelai demi sehelai. Lalu mengangkat dan meletakkan jenazah di atas kain kafan dalam kondisi terbungkus dengan kain. Lalu menyelimuti bagian kanan kain kafan di atas bagian kiri kain kafan secara berurutan. Dan yang terakhir,
mengikat jenazah dengan tali yang telah disiapkan. Kemudian ada tata cara mensolatkan jenazah. Yang pertama, jika jenazah laki-laki, posisi imam searah dengan kepala jenazah, dan jika jenazahnya perempuan maka posisi imam searah dengan perut jenazah. Kemudian tata cara memakamkan jenazah. Yang pertama, mempersiapkan makam. Yang kedua, mempersiapkan liang lahat ataupun syak. Pemakaman dilakukan dengan cara jenazah dikeluarkan dari keranda dan lalu dimasukkan ke liang lahat dalam posisi miring ke kanan, lalu membuat bantalan dari tanah dan ditaruh di pipi sebelah kanan, membuka tali kain kafan di kepalanya dan kembali meletakkan kepalanya di bantalan tanah tersebut dengan posisi miring ke kanan ataupun ke arah kiblat. Menutup liang lahat dengan kayu ataupun bambu agar tidak terkena reruntuhan tanah. Lalu menutup lubang kuburan dengan tanah. Timbun makam dengan sempurna dengan ketinggian makam sejengkal di atas tanah. Dan yang terakhir, memanjatkan doa untuk jenazah sebelum meninggalkan kuburan. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.